Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ayah Hersa dalam pembelajaran matematika sekolah menengah pertama kelas 9 semester 2 tentang bab 1 tabung dan kerucut. Pada pembahasan kali ini yaitu adalah kita membahas tentang soal-soal kerucut dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam LKS yang ada kita jadi acuan dalam pembelajaran. Oke, ini adalah soal yang ada di tugas mandiri halaman 10. Kita akan membahas 1-5 bagaimana cara mengerjakannya. Mari sama-sama kita kerjakan. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah sebuah kerucut mempunyai diameter 10 cm dan panjang garis pelukis 12 cm. Tentukan luas permukaan dan volumenya. Nah, yang harus kalian ketahui adalah kalian harus tulis yang diketahuinya terlebih dahulu. Apa itu yang diketahui? Nah, itu kalian harus tuliskan. Kita tulis dulu yang diketahui di sini. Yang diketahui adalah misal diameter sama dengan 10 cm. Lalu garis pelukis. Nah, garis pelukis ini itu ditandakan dilambangkan sama S ya. S itu sisi dari tabung dari kerucut itu juga bisa dikatakan garis pelukis. Maka S itu sama dengan 12 cm. Lalu yang ditanyakan adalah yang pertama, yang A itu luas permukaan, kita singkat jadi LP. Yang kedua adalah volume, kita singkat jadi V, kayak gitu ya. Oke. Kita akan coba mengerjakan yang A terlebih dahulu. Yang A itu adalah luas permukaan. Kita tuliskan terlebih dahulu rumus dari luas permukaan dari kerucut. Luas permukaan dari kerucut adalah rumusnya, kita bisa lihat di situ VR kali R tambah S. Jadi P kali R tambah S. Yang harus diketahui di sini adanya R. P sama S. Tapi di sini diketahuinya adalah diameter. Maka diameternya kita harus ubah ke dalam bentuk jari-jari. R sama dengan diameter dibagi 2. Berarti 10 dibagi 2 nilainya adalah 5 cm. Nah, setelah kita dapatkan nilai R-nya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. V-nya ini akan mengikuti nilainya nanti ya. 5 tambah 5 tambah 12. Berarti P kali 5, ini 5 tambah 12, 17. Nah, ini kita kalikan saja. Nah, berhubung 5 dan 17 ini tidak bisa dibagi dengan angka 7, berarti P yang kita gunakan adalah 3,14. Berarti 3,14 dikali, nah ini 5 kali 17 berapa? 17 kali 5 hasilnya adalah 85. Maka kita bisa dapatkan nilai luas permukaan 3,14 dikali 85 hasilnya adalah 266,9 cm persegi karena luas permukaan. Nah, kita lanjut yang B. Yang B itu adalah volume. Volume. Berarti V sama dengan volume kerucut adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Nah, karena diketahuinya ini tingginya tidak ada, maka kita harus cari tingginya terlebih dahulu. Kalau kita lihat kerucut, ya kita lihat kerucut kan ya. Kerucut kan gambarnya begini ya. Ya, begini ya. Nah, ini misal jari-jarinya. Ini tingginya. Maka ini S-nya. Nah, ini kan jadi segitiga nih. Maka kita harus menggunakan apa? Betul, Pitagoras untuk mendapatkan nilai tingginya terlebih dahulu. Ini R, ini tinggi, ini S. R-nya sudah ada 5, berarti ini 5. S-nya sudah ada 12. Berarti tingginya berapa? Berarti harus T sama dengan akar 12 dikuadratkan dikurang 5 dikuadratkan. Karena yang dicari yang tegak. Kalau yang S dijumlah, kalau nyari R, S dikurang T, tapi dikuadratkan. Nilainya adalah akar 144 dikurang 25. Oke, kita hitung. 144 dikurang 25.
hasilnya adalah akar 119 ya. Nah, sudah sentimeter karena tidak bisa diakarkan maka bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke rumus ini. Untuk V sama dengan sepertiga luas alas VR kuadrat kali tinggi. Berarti nilainya sepertiga dikali Pi-nya berapa? Nanti dulu ya, belakangan. R-nya 5, karena kuadrat kali 5. T-nya 12. T-nya akar 119. Kayak gitu. Jadi nilainya adalah sepertiga Pi 25 akar 119. Kita anggap Pi-nya itu adalah 3,14. Sepertiga kali 3,14 kali 25. Oke. Kita kalikan saja, tidak apa-apa. 3,14 dikali 25 hasilnya adalah 78,5. Berarti ini bisa kita tulis 78,5 per 3 akar 119. Seperti ini juga boleh. Atau ini kita kerjakan 78,5-nya dibagi 3 berapa? Nah, karena koma berarti hasilnya adalah cukup seperti ini, tidak masalah. Ya. Tinggal kita tambahkan sentimeter kubik. Seperti itu. Nah, sampai sini? Baik ya. Jadi garis pelukis itu dilambangkan dengan betul dengan S ya. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Oke, baik. Sebentar. Kita coba tuliskan di bagian bawah saja. Ini ya. Ya, kita copy lagi soalnya. Soal yang nomor 2 kita copy. Kita pindahkan. Oke, kita lihat. Bisa dilihat soalnya? Oke, biasakan tulis yang diketahui terlebih dahulu. Baik. Sebuah benda berbentuk kerucut mempunyai volume 1978,2. Berarti diketahui adalah volume 1978,2 cm kubik. Jika panjang jari-jari 21, R-nya adalah 21 cm, yang ditanya adalah tingginya. Tingginya berapa? Nah, kalau seperti ini sangatlah mudah, kita tinggal langsung saja mengerjakan. Jawab ya, jawab. Kita tuliskan volume sama dengan 1978,2, seperti ini aja ya nilai volumenya. Lalu kita tuliskan rumusnya, sepertiga kali VR kuadrat kali tinggi sama dengan 1978,2. Sepertiga, Pi-nya kita mengikuti R-nya dulu ya, kita lihat R-nya. Ini 21 kali 21 kali tinggi sama dengan 1978,2. Kita tuliskan lagi, sepertiga karena di sini 21 itu bisa dibagi 7, kita menggunakan V-nya 22 per 7. Kali 21 kali 21 kali tinggi 1978,2. Kita coret. Nilainya 3, ini 1. 3-nya bisa kita coret ya lagi ya, sama ini. Maka hasilnya adalah 22, 1 dikali 22 dikali 21 kali tinggi, ini 1 kali 1 tetap 1. Kita tuliskan di samping sini. Berarti 22 dikali 21. 462 tinggi kali tinggi sama dengan 1978,2. Maka tingginya sama dengan 1978,2 dibagi 462. Kita tuliskan 1978,2 dibagi dengan 462. Ternyata hasilnya koma ya.
Oke. Jadi benar ya, kita coba cek dulu perhitungannya. 7 bagi 21, 3. 3 bagi 3, 1. 22 kali 21. 22 kali 21, kita hitung ulang. 462, betul. Berarti 1978,2 dibagi dengan 462. Hasilnya adalah koma ya. 4,28. 4,2818181818. Nah, kita ambil 2 ini aja. Jadi tingginya adalah 4,28 cm. Jelas sampai sini? Paham? Baik, selesai ya. Inilah dia nilai dari tinggi dari kerucut tersebut. Kita lanjutkan soal nomor 3. Oke. Kita copy soalnya kembali. Oke, terlihat ya. Sebuah bandul berbentuk kerucut, mempunyai panjang jari-jari dan tinggi 8. Jika setiap 1 cm kubik beratnya 0,025 gram, tentukan berat bandul tersebut. Berarti kan ini kita garis bawahi, jika setiap 1 cm kubik, berarti kan volume ya, karena pangkatnya kubik itu volume, beratnya 0,025 gram, tentukan berat bandul tersebut. Baik, berarti kita harus yang pastinya harus cari volume dulu, baru kita cari berat bandulnya. Tulis yang diketahui. Apa yang diketahui? R, nilainya adalah 6 cm. Lalu apalagi? T, nilainya adalah 8 cm. Yang ditanyakan adalah berat bandul. Oke. Nah, di sini nilainya 1 cm kubik itu nilainya 0,025 gram. Oke, baik. Kita cari volumenya dulu. Volume sama dengan 1/3 kali V kali R kuadrat kali tinggi. 1/3, Pi-nya kayaknya kita makainya 3,14 karena R-nya itu 6 ya. 6 kali 6 kali tinggi. Ya. Ini kita coret, hasilnya adalah 2. Berarti 3,14 dikalikan 2 nilainya 6,28 dikali 6 kali 8 itu 48. Oke, kita coba kalikan. 6,28 dikali 4, 8, hasilnya adalah 301,44. Nah, cm kubik. Jika nilainya 1 cm kubik itu 0,025, maka nilai ini adalah, kita hitung saja ya. Setiap volumenya itu kita kalikan dengan 0,025. Jadi berat bandul sama dengan volume dikali 0,025. Jadi nilainya adalah 301,44 dikali 0,025. Hasilnya berapa? Kita kalikan 0,025. Jadi sekitar 7,536 gram. Seperti itu. Jelas ya? Baik, ini soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Oke, kita ke atas. Nomor 4 ya, nomor 4 dulu. Kita geser. Sip. Oke. Terlihat ya? Baik. Soal nomor 4. Ini adalah sebuah mainan berbentuk kerucut. Mempunyai keliling alas 88. Berarti kita biasakan harus tulis yang diketahui. Yang diketahui adalah alas. Berarti kelilingnya tuh keliling lingkaran ya. Karena bentuk alasnya adalah
keliling lingkaran itu adalah 88 cm. Panjang garis pelukis tadi apa? S ya. S-nya 21 cm. Mainan tersebut akan dilapisi kertas kado. Tentukan luas kertas kado yang dibutuhkan. Berarti mainan itu bakal dilapisi sama kertas kado seluruhnya. Berarti kalau dilapisi itu bahkan ditutup kan? Berarti yang dicari adalah luas permukaan, seperti itu. Luas permukaan kerucutnya berapa? Oke, rumus luas permukaan kerucut, ya, kita tuliskan di sini. Misal rumus luas permukaan kerucut itu adalah VR R tambah S, betul? Jadi luas selimut kerucut adalah VR R tambah S. Nah, sekarang nilai R-nya udah ada belum? Belum. S-nya sudah ada? Sudah ada. Berarti kita harus nyari nilai R-nya dulu. Cara mendapatkan nilai R tinggal menggunakan keliling lingkaran. Karena yang diketahui di sini adalah keliling. Berarti kita pakai rumus keliling lingkaran. Ya, kita coba. Berarti keliling lingkaran itu sama dengan 88. Rumus keliling lingkaran 2V R sama dengan 88. Berarti PR sama dengan 88 bagi 2. PR sama dengan 44. Nah, kita coba pecah menggunakan 22/7 atau 3,14. Jadi kita pakai 22/7 kali R sama dengan 44. Nah, 7 ke sini dipindahkan jadi kali. Berarti R sama dengan 44 dikali 7. Dua-duanya masih tetap di sini. Lalu dua-duanya kita pindahkan menjadi bagi. R sama dengan 44 kali 7 dibagi 22. Ini bisa ya? Nilainya adalah R-nya sama dengan 14 cm. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai R-nya, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Karena dia R-nya 14, kita gunakan 22/7 kali 14. 14 ditambah 21. Nilainya menjadi 44, 35. Berarti 44 ditambah 35. Maaf, dikali. Hasilnya adalah 1540 cm persegi. Begitu. Baik, jelas ya? Jadi untuk ini kita harus menganalisis terlebih dahulu soal-soalnya dan kalian baru bisa mengerjakannya. Lanjut kita soal ke yang terakhir. Soal yang terakhir ini, soal yang kelima, ya. Kalau menggambar usahakan dengan penggaris ya dan jangka agar gambarnya bagus ya. Jangan seperti Ayah Hersa tidak menggunakan penggaris karena ini mungkin di layar laptop ya agak sulit jadinya. Bingung cara gambarnya ya. Walaupun ada ininya cara makainya bingung. Oke, kita lanjut saja. Lukiskan sebuah kerucut terpancung dengan jari-jari lingkaran alas 12 dan jari-jari lingkaran atap 6 dan tingginya 10 cm. Kalau cuma lukiskan berarti gambarnya harus bagus ya. Gitu. Ini ada 6. Ini ada 12. Dan tingginya 10 cm. Lukislah sebuah kerucut terpancung dengan jari-jari lingkaran alas 12, atapnya 6 dan tingginya 10 cm. Baik, ya. Jadi kalau kita gambar, dia kan kerucutnya kan seperti ini. Nah, ya. Oke. Ini kita kasih titik tengah. Lalu kita tarik putus-putus di sini. Ini R-nya harus berapa?
12 yang besar. Nah, tingginya 10 cm ya. Kita anggap ini terpancungnya di sini. Ini R-nya berapa? 6 cm. Lalu, nah, tingginya kita anggap dari sini ke sini adalah 10 cm. Nah, kalau lukiskan berarti seperti ini. Kayak gitu. Ya, jelas ya? Baik, ya. Jadi, mudah ya. Kalau kita menggunakan rumusnya berarti kita tinggal apa? Ya, tinggal kita masukkan nanti rumus luas permukaannya asal tinggi yang satunya lagi diketahui. Kayak gitu. Ya, tinggi dari alas yang pertama maupun alas yang kedua. Kalau alas yang pertama kan dia 12 ya, tingginya jelas 10 dari sini ke sini. Tapi kalau alas yang ini berapa kita nggak tahu. Maka kita harus tahu dari tinggi sini atau dari sini ke sini kita harus diketahui berapa. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ayah Hersa sampaikan. Semoga ya pembelajaran ini memudahkan kalian dalam mempelajari matematika ya. Jadi alhamdulillah kita sudah bahas semua soal dari nomor 1 hingga nomor 5. Walaupun masih ada beberapa yang masih banyak hal harus kita bahas, itu ya. Tapi tetap semangat dalam belajar matematika. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tetap semangat semua. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.